Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita jumpa lagi dalam renungan harian Embun pagi hari ini. Firman Tuhan untuk kita diambil dari Rut 2 ayat 12. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan demikian. Saya dibalos Tuhan mahadengganan mi, jana haranina dung roho marsilaung tu Tuhan, debatani Israel, saya dilehen ia maatong parlinggoman sagok-gok nadiho. Dalam bahasa Indonesia, Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan, Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan pada hari ini menceritakan tentang kisah daripada Rut yang merupakan menantu Naomi. Mereka tinggal di Moab oleh karena suaminya berangkat ke Moab pada saat itu. Ketika di Moab, suami Naomi meninggal dunia, dan juga anak-anaknya yang menikah di Moab meninggal juga. Tinggallah dia dengan menantunya, yaitu Rut bersama dengan Orpa. Ketika bersama Rut dan Orpa, maka Naomi memutuskan untuk kembali ke Bethlehem, karena dari sanalah mereka berasal. Di tengah jalan, Naomi menyarankan agar menantunya tersebut pulang ke tempat masing-masing. Ketika itu dinyatakan, maka Orpa sambil berpelukan dengan Naomi minta izin untuk pulang ke rumah bapaknya. Dan kemudian Naomi menyuruh agar Rut juga kembali ke orang tuanya. Maka Rut mengatakan, saya tidak akan meninggalkan engkau, karena negaramu, bangsamu adalah bangsaku, dan Tuhanmu adalah Tuhanku. Sebuah pernyataan dan komitmen iman, di mana sesungguhnya dia tidak memiliki keturunan dari anak Naomi, tapi dia tetap menyatakan akan mengikut Naomi kemanapun Naomi pergi. Dan ketika sudah tiba di Bethlehem, orang-orang Bethlehem menyambut Naomi dan bersorak-sorai. Naomi mengatakan, jangan sebut lagi aku Naomi, karena sebutlah aku Mara, karena aku datang dengan penuh, dan sekarang aku pulang dengan penuh kesengsaraan. Maka besok harinya Rut pergi ke sebuah tempat untuk mengambil jelai daripada orang yang panen pada saat itu. Kemudian kebetulan yang merupakan sanak daripada Naomi, yaitu Boas, yang memiliki tanah yang sedang memanen jelai tersebut. Ketika setelah dipanen, Rut mengambil daripada hasil yang jatuh dari pengambil jelai. Dan ketika Boas melihat keadaan itu, maka dia mengatakan, siapakah itu? Dan orang menceritakan tentang identitas Rut. Kemudian Rut dipanggil oleh Boas, dan inilah pernyataan yang dinyatakan oleh Boas kepada Rut pada saat itu. Ada dua bagian yang sangat luar biasa yang dinyatakan Boas pada saat ini, yaitu Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu. Perbuatan Rut yaitu kebaikan yang dilakukannya kepada mertuanya yang merasa malang tersebut, bukan hanya didapatkan balas kebaikan itu hanya dari Naomi, namun Rut mendapat dari orang lain, yaitu dari Boas. Ini mengingatkan kepada kita, jangan jemu untuk berbuat baik kepada siapapun, karena engkau akan mendapatkan perbuatan baik dari siapapun yang diutus Allah untuk melakukan kebaikan kepadamu. Seperti Rut yang melakukan kebaikan kepada mertuanya dengan tulus, mendapat kebaikan dari Boas.
Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, perbuatan baik tidak akan pernah sia-sia. Dan nyalakanlah hatimu untuk tetap berbuat baik di dalam segala keadaan. Yang kedua, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang dan berlindung. Pernyataan ini juga dinyatakan bahwa Tuhan mengaruniakan upahnya sepenuhnya kepadamu. Ini mau mengingatkan kepada kita bahwa upah yang akan diberikan Tuhan akan dipenuhi kepada orang yang mengikut Tuhan. Yang dulunya Rut adalah tidak mengenal Tuhan Israel, yang merupakan memiliki Allah orang Moab. Namun ketika dia datang kepada Tuhan, Tuhan memenuhi dengan berkatnya dalam kehidupan. Ini mau mengingatkan kita. Yang kedua adalah pernyataan Boas ini menyatakan kalau kita datang kepada Tuhan dengan penuh dengan ketulusan dan keikhlasan, kiranya Tuhan memenuhi kita dengan berkatnya. Tuhan memenuhi kita dengan sebuah sukacita yang melimpah dalam kehidupan kita. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ternyata ketika kita datang kepada Tuhan bukanlah sebuah kesia-siaan, karena Tuhan akan memenuhi dengan upah yang sudah disediakan Allah. Ketika kita datang dengan penuh iman kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada kita upah yang disediakan oleh Tuhan. Oleh karena itu, jangan ragu untuk datang kepada Tuhan. Jangan ragu untuk berserah kepada Tuhan. Serahkan diri sepenuhnya hanya kepada Tuhan, karena Tuhan akan memberikan upahnya sesuai dengan karunia yang akan diberikan Tuhan kepada kehidupan kita. Yang ketiga yang mau diingatkan melalui firman Tuhan pada saat ini adalah Rut sebenarnya adalah orang yang malang, orang yang memiliki pergumulan yang berat. Namun ada Boas yang menjadi pendoa dan pemohon kepada Tuhan bagi kehidupannya yang penuh dengan kesusahan tersebut. Ini mau mengingatkan kita agar jangan lupa untuk mendoakan orang-orang yang berkesusahan di dalam kehidupannya. Agar jangan lupa untuk menopang orang-orang yang membutuhkan di dalam pergumulan yang mereka hadapi. Datang kepada Tuhan, serahkan doamu kepada Tuhan agar orang-orang yang memiliki pergumulan, baik itu oleh karena penyakit, baik itu karena keuangan, baik itu pergumulan rumah tangga, baik itu pergumulan pekerjaan, baik itu pergumulan oleh karena anak-anak, dan yang banyak lagi pergumulan yang terjadi. Doakanlah mereka sebagai kita yang dekat dengan Allah. Mari kita doakan mereka dalam kehidupan mereka, sehingga Tuhan mencurahkan berkatnya kepada kehidupannya. Oleh karena itu, ketiga hal ini menjadi diingatkan kepada kita. Mari kita imani, mari kita hidupi, sehingga kehidupan ini menjadi penuh dengan kebaikan dan berkat daripada Tuhan. Oleh karena itu, sepanjang hari ini, mari kita serahkan hidup kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang mengingatkan kami melalui Rut yang datang kepada Tuhan dan memberikan hatinya sepenuhnya kepada orang yang memiliki pergumulan. Melalui ini kami diingatkan juga bahwa kami ketika kami memberikan pertolongan kami kepada orang lain, kami juga akan mendapat pertolongan yang diutus Tuhan entah dari mana datangnya. Kami juga diingatkan bahwa ketika kami datang kepada Tuhan, kiranya dikaruniakan kepada kami berbagai keuntungan dan kebahagiaan melalui berkat-berkat daripada Tuhan. Dan kami juga diingatkan agar mendoakan orang-orang yang membutuhkan, yang di dalam pergumulan-pergumulan kehidupan mereka. Terima kasih Bapa atas firman yang indah ini. Jadikan menjadi bahagian daripada kehidupan kami. Hamba berdoa kepada setiap umat yang memiliki pergumulan pada saat ini, pergumulan apapun itu. Datanglah Tuhan dan berkatilah kehidupan mereka. Keluarkan mereka daripada pergumulannya. Biarlah tangan Tuhan menopang, menyembuhkan,
dan memberikan sukacita bagi kehidupan setiap umat, secara khusus yang mendengar firman Tuhan melalui channel ini. Terima kasih Bapa, Engkaulah Tuhan kami. Biarlah berkat-Mu semakin nyata dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.